Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Perpajakan 2 kelas F akan mempresentasikan beberapa contoh kasus dari PMK tahun 2022. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Vini Arsik sebagai moderator. Kemudian ada saudari Rosita Liani, dan yang ketiga adalah saudari Yunita Asmara Dewi. Nah, untuk kasus pertama, yaitu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, untuk kasus pertama adalah peraturan dengan nomor 64-PMK.03-2022. Jadi contohnya, yaitu misalnya PT Padi pada Mei 2022 melakukan penyerahan barang. Nah, barang ini berupa tebu sebanyak 50 ton ke perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, apabila harga tiap tonnya adalah sekitar 10 juta, maka berapakah PPN terutang atas penyerahan barang berupa tebu tersebut? Nah, jadi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 64-PMK.03 tahun 2022 dijelaskan bahwa tebu tersebut termasuk ke dalam kriteria barang kena PPN. Nah, adapun tata cara perhitungannya yaitu untuk penyerahan batang tebu yaitu sebagai berikut, seperti yang pertama yaitu PPN hasil pertanian tertentu dikalikan dengan nilai tertentu dikalikan dengan tarif pajak yang ada saat ini, tarif PPN saat ini, kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak yang pertama kita hitung yaitu 50 ton dikali dengan 10 juta, sehingga dasar pengenaan pajaknya itu berjumlah 500 juta. Nah, 500 juta ini kita kalikan dengan nilai tertentu yaitu sekitar 1,1%, kemudian dikalikan dengan 11% dan dikalikan dengan DPP atau nilainya 500 juta rupiah, sehingga hasil PPN terutang adalah 605.000 rupiah. PPN terutang adalah 605.000 rupiah. Baik, untuk kasus selanjutnya adalah mengenai PMK-PMK berikut yang akan dijelaskan langsung oleh rekan-rekan saya. Untuk nomor 63 PMK 03 2022, contoh kasusnya yaitu pada tanggal 15 Mei 2022, PT Sentosa sebagai produsen hasil tembakau melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau produksinya berupa sigaret kretek mesin golongan 2 dengan merek PQR sebanyak 2 juta bungkus. Setiap bungkus PQR berisi 16 kretek mesin golongan 2 ditetapkan sebesar 1.500 per batang dan tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku sebesar 11%. Pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan hasil tembakau dari kegiatan usaha PT Sentosa tersebut dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan harga jual eceran, yang dimana 2 juta dikali dengan 16 dikali dengan 1.500 menghasilkan 48 miliar. Yang kedua yaitu berdasarkan pasal 4 ayat 2 peraturan menteri ini, pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan hasil tembakau dihitung sebesar dengan tarif 9,9% dikali dengan total harga jual eceran menghasilkan 9,9% dikali 48 miliar, sehingga hasilnya yaitu 4.752. Selanjutnya yaitu nomor 62 PMK 03 2022 yaitu pada tanggal 20 April 2022 PT Merpati selaku agen menyerahkan 6.000 tabung LPG tertentu kepada CP Angkasa yang telah ditunjuk oleh PT Merpati sebagai pangkalan. Harga jual agen sebesar 15.000 per tabungnya, yaitu harga jual eceran yang berlaku sebesar 13.000 per tabung. Dalam hal PT Merpati telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka atas penyerahan tersebut terutang pajak pertambahan nilai dengan perhitungan sebagai berikut, yang dimana pajak pertambahan nilai terutangnya yaitu 6.000 dikali dengan 1,1 bagi 101,1 dikali buka kurung 15.000 dikurangi dengan 13.000 yang menghasilkan 130.563, yang dimana hasil dari pajak pertambahan nilai terutang sebesar 130.563 sudah termasuk ke dalam selisih lebih antara jual agen dan harga jual eceran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus berikutnya, yaitu nomor 71-PMK.03-2022. Nah, pada kasus ini, PT Matahari di bulan Mei mendapatkan order untuk penyediaan sarana transportasi untuk acara outing PT Bulan ke Pulau Dewata.
Adapun sarana transportasi yang disediakan adalah bus sebanyak 15 buah dengan harga per busnya adalah 3 juta rupiah. Maka hitunglah berapa PPN terhutang yang harus dipungut oleh PT Matahari pada PT Bulan. Nah, di sini jawabannya itu berdasarkan ketentuan dalam PMK nomor 71/2022 dijelaskan bahwa jasa biro perjalanan dalam kasus ini dalam bentuk penyediaan sarana transportasi merupakan jasa yang masuk dalam kategori jasa kena PPN. Nah, terdapat tata cara perhitungan khusus untuk penyerahan jasa biro perjalanan yaitu sebagai berikut. Di sini ada PPN jasa biro perjalanan sama dengan 10% dikali 11% dikali nilai yang ditagihkan. Dengan demikian, perhitungan PPN terhutang atas transaksi di atas adalah sebagai berikut. Di sini ada nilai jasa biro perjalanan yaitu 15 bus dikali 3 juta. Nah, sama dengan 45 juta. Kemudian di sini ada PPN terhutang yaitu 10% dikali 11% dikali 45 juta. Maka hasilnya 495.000. Adanya PPN terhutang sebesar 495.000 yang ditagihkan pada PT Bulan menyebabkan nilai transaksi yang ditagihkan menjadi bertambah yaitu sebesar nilai transaksi yang ditagihkan sama dengan nilai transaksi ditambah PPN terhutang yaitu 45 juta ditambah dengan 49.000, maka hasilnya 45.495.000. Nah, untuk kasus yang selanjutnya yaitu nomor 67/PMK.03/2022. Nah, perusahaan Konsul Mari merupakan perusahaan pialang reasuransi yang berada di daerah Lombok dan menyediakan jasa konsultasi dan bertindak atas nama perusahaan asuransi syariah yang memiliki komisi sekitar 100 juta. Maka berapakah PPN yang dipungut? Di sini berdasarkan nomor 67/PMK.03/2022 dijelaskan bahwa perusahaan pialang reasuransi seperti perusahaan konsultasi merupakan jasa yang masuk ke dalam kategori jasa kena pajak dan memiliki tarif sebesar 11% yang dikalikan dengan besaran tertentu yaitu 20%. Adapun perhitungannya yaitu sebagai berikut. Di sini ada nilai imbalan yaitu sebesar 100 juta dan tarif dan nilai tertentu yaitu 20% dikali 11%. Maka PPN-nya 20% dikali 11% dikalikan dengan 100 juta. Maka hasilnya 2.200.000. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, itulah beberapa contoh kasus dari Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon untuk dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.